البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits tsani, hadis yang kedua di dalam Riyadhus Shalihin bab nafaqah alal iyal ini ya, memberikan nafkah kepada tanggungan keluarga, kepada anggota keluarga yang ditanggung. Wa an Abi Abdullah yuqalu lahu Abu Abdurrahman Tsauban ibnu Badid ibnu Budjud. Ini sulit juga namanya. Nama ayahnya itu Budjud. Ini tulis Budjud. Budjud, iya tayyib. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih. Dinar yang paling utama diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk anggota keluarganya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia infakkan untuk teman-temannya di jalan Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Amal soleh itu sendiri bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, memberikan informasi dan kabar gembira tentang infak-infak yang paling utama. Walaupun amal soleh itu semua boleh mendatangkan pahala, tapi hendaknya kita utamakan, karena harta kita sangat kurang, umur kita juga tidak cukup. Maka kita usahakan cari jalan-jalan yang paling pendek untuk mendapatkan pahala yang paling banyak. Jadi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran paling sedikit tapi mendapatkan hasil paling banyak, itu harusnya diarahkan kepada urusan akhirat, bukan untuk mencari keduniaan semata, tapi cari akhirat, yaitu kita keluarkan dinar kita tapi diusahakan itu untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ternyata hasil yang paling banyak keutamaan dan pahalanya disebutkan oleh Rasulullah, dinarun yunfiquhu ala iyalih. Dinar yang dia infakkan kepada anggota keluarga dia. Kenapa? Karena ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Adapun kalau fardu kifayah maka dia itu juga pahalanya sangat besar, tetapi jelas yang paling diutamakan adalah yang dia itu fardu ain. Sebelum dia mengurus yang lain, urus yang ini dulu. Kalau ada sisa, baru lanjutkan yang berikutnya dan berikutnya. Jadi priority itu harus ada. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya yang paling layak untuk dipenuhi keperluannya adalah keluarganya. Setelah keperluan asasi keluarganya itu terpenuhi, boleh dia masuk kepada yang lain. Jangan sampai yang lain diusahakan sementara keluarganya terlantar. Itu adalah sesuatu yang tidak digalakkan. Apakah itu sampai dosa? Lihat keadaannya. Kalau keperluannya adalah keperluan asasi, keperluan daruriyat, seperti masalah makanan, makanan asasi, bukan makanan yang bersifat yaitu tambahan-tambahan atau kemewahan. Juga seperti minuman yang asasi, bukan minuman yang bersifat kemewahan dan tambahan. Demikian pula pakaian yang asasi, bukan pakaian yang bersifat kemewahan dan tambahan. Demikian pula rumah juga keperluan daruri. Untuk Untuk melindungi keluarga dari dari panas, dari dingin, dari binatang-binatang yang mengganggu, dan juga dari perkara-perkara yang merusak kehormatan. Maka rumah juga adalah tempat yang daruri. Maka dan kalau rumah sudah ada, tidak perlu bermewah-mewah dengan rumah, cari yang lebih mewah lagi dan sebagainya. Jadi yang dibahas di sini adalah sesuatu yang sifatnya adalah fardu ain, sesuatu yang daruri, bukan sesuatu yang sifatnya adalah kamaliyat, yaitu keperluan tersier, tambahan-tambahan dan kemewahan. Kalau itu sudah terpenuhi, maka hendaknya seseorang tidak kemudian menyia-nyiakan hartanya. Jadikan hartanya itu di jalan Allah. Di jalan Allah apakah selalu berupa wakaf? Tidak selalu berupa wakaf, yaitu dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah. Dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Seseorang contohnya di jalan Allah bagaimana? Dia perlu beli minyak untuk Untuk membawa kendaraannya pergi ke majelis ilmu atau pergi ke masjid untuk sholat dan sebagainya. Ini juga di jalan Allah. Atau untuk Untuk mengunjungi saudaranya fi sabilillah. Ini juga di jalan Allah. Dan ini adalah derajat yang kedua, yang tertinggi. Demikian pula untuk membantu fakir miskin yang sedang kesulitan, itu juga termasuk di jalan Allah, kembali kepada niatnya. Kemudian yang ketiga adalah dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah.
Infak untuk apa? Infak untuk teman-teman dia di jalan Allah, membantu teman dia, membantu rekan-rekan di jalan Allah dan sebagainya. Kenapa? Yang kedua itu lebih tinggi daripada yang ketiga. Infak untuk kendaraan di jalan Allah lebih tinggi daripada infak untuk teman-temannya, padahal sama-sama fisabilillah. Kenapa? Karena untuk diri sendiri itu lebih utama daripada untuk orang lain. Yaitu apa? Sama-sama fisabilillah, tapi apa? Hendaknya diri sendiri diutamakan. Orang lain berjuang fisabilillah, kita juga harus berjuang fisabilillah. Sementara perjuangan kita fisabilillah juga apa? Perlu bantuan, perlu dana. Maka sebelum kita membantu orang lain, kita utamakan diri kita sendiri dulu. Minyak untuk apa? Untuk kendaraan kita, atau kalau zaman dulu adalah kuda. Sebelum kita membantu apa itu infak untuk teman-teman kita, infak dulu untuk kuda kita. Untuk apa? Mencari ilmu, mencari hadis, mencari fikih dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula untuk apa? Untuk pergi ke masjid-masjid. Nah, kita utamakan kuda kita dulu kalau kita punya kuda waktu itu, atau keledai dan seterusnya. Nah, kalau masih ada yang lain baru bantu teman-teman yang lain dan sebagainya. Ini adalah apa? Priority yang sangat diperlukan di dalam apa? Di dalam tasarruf terhadap harta kita. Adapun kalau seseorang itu menghambur-hamburkan harta, mentabdzir, tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan tidak memperhatikan adab-adab bersama Allah Ta'ala, padahal harta itu adalah amanah, harta itu adalah titipan, maka ini boleh jadi ancamannya adalah neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim itu, apa itu? Inna ibadan yatakhawwaduna fi malillahi ta'ala bighairi haq falahumun nar. Sesungguhnya ada para hamba yang mereka itu menggunakan harta Allah Ta'ala tanpa alasan tanpa jalan yang betul, maka mereka itu akan mendapatkan api neraka. Sementara kita tahu harta di dunia ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Allah Ta'ala melihat kemana kalian itu menggunakan harta tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.